Halo para listeners, kembali lagi bersama saya di sini Yos Lemanangkaban di podcast sementara atau pose. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial di sini. Kita akan membahas suatu sejarah, dan sejarah itu ialah pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area ini terjadi di sekitaran Sumatera Utara bertepatan di kota Medan. Dan kita akan membahas dari sejarah, kronologi, dan dampaknya. Pasti kalian udah nunggu kan? Apa aja sih mau dibahas di sini? Nah, mari kita telusuri dan pedalami di podcast ini. Jadi para listeners, pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat dari Sumatera Utara yang bertepatan di kota Medan atau sekitarnya melawan sekutu dan Netherlands Initiative Civil Administration atau NICAI yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945 setelah kemerdekaan. Pertempuran ini berawal ketika sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.Ed Kelly. Nah, para listeners, jadi kedatangan tentara sekutu tersebut kayak bertujuan kayak mengambil alih pemerintahan. Nah, hal inilah yang memicu sebenarnya memunculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Rakyat dan para pejuang di Sumatera Utara itu lebih terkhususnya di Medan, dan mereka tuh tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Maka kayak terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Nah, jadi para listeners, pertempuran ini tidak lama setelah hari kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengarkan kabar proklamasi nih. Jadi mereka baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah teks dibacakan. Lalu berita tersebut disampaikanlah pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera Utara Teuku Mohasan. Rakyat Medan menyambut gembira nih. Jadi mereka gembira nih, udah nerima kabar kemerdekaan tuh mereka gembira dan membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Nah, sementara itu 3 hari sebelumnya, yakni pada 24 Agustus 1945, pemerintahan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda itu menyepakati Civil Affairs Agreement. Nah, jadi Civil Affairs Agreement sendiri itu adalah kayak pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada pihak Belanda, khusus yang menyangkut Sumatera atau daerah Indonesia yang dibawakan oleh Southeast Asia Command atau SEAC. Lalu mendaratlah tentara Inggris yang dibocengi oleh NICAI, pimpinan Brigjen T.Ed Kelly, mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 dan melaksanakan perjanjian tersebut atau Civil Affairs Agreement. Nah, pada awalnya pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris. Nah, jadi mereka datang tuh kayak disambut baik deh sama orang-orang Medan sama pemerintahan di Medan atau di Indonesia yang berkaitan dengan datangnya pasukan Inggris dengan tugasnya membebaskan tawanan perang Belanda. Namun, pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara NICAI, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak rencana Merah Putih di Partai Pemuda Indonesia. Nah, makanya dari situ mungkin inilah yang membuat para pemuda di kota Medan itu sangat murka melihat seorang tentara NICAI yang datang ke Indonesia bertepatan di Sumatera Utara Medan. Mereka seenak-enaknya menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Nah, disinilah peristiwa pertempuran ini dimulai. Waduh, perkara diinjak-injak bendera itu langsung kayak perang, pertempuran nih. Nah, jadi para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalarlah ke beberapa kota seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Nah, dari peristiwa inilah muncullah insiden-insiden yang terjadi membuat sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Waduh, mereka udah ngebuatin hal yang sangat membuat para pemuda murka, lalu mereka seenaknya mengultimatum para rakyat ini agar menyerahkan senjata pada sekutu. Waduh, parah banget ya. Lalu, pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan nih. Papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Lalu, lebih parahnya lagi, pada 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. Dan pada April 1946, sekutu berhasil menguasai kota Medan dan tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan.
Gila. Masa kayak kita bayangin deh. Masa kayak mereka memulai masalah ini lalu mereka dengan membawa emosional mereka sendiri sampai-sampai mereka tuh membawa pesawat tempurnya dan mereka tuh memaksakan para warga-warga sipil Medan itu buat meninggalkan kota Medan. Waduh, parah banget. Lalu kembali lagi pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi diadakan pertemuan para komandan pasukan berjuang di Medan Area. Nah, dalam pertemuan tersebut terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area itu kembali bangkit. Setelah dari pertemuan ini, mereka sepertinya untuk mengumpulkan power untuk bersedia mengalahkan para sekutu. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan Area ini berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 12 malam setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Mereka tuh tempuran tuh sampai 24 jam dan di 15 Februari 1947 ini mereka pada jam 12 udah berhenti untuk kontak senjata. Nah, kemudian para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Nah, di dalam perundingan yang kemudian berakhir pada 10 Maret 1947 itu ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Nah, jadi listeners, dari cerita itu semua, pertempuran yang berlangsung sengit tersebut udah berlangsung lama semenjak 2 tahun ini mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan tuh. Jadi selama perang tuh warga-warga Medan tuh rela berkehilangan nyawa korban untuk demi menetapkan kota mereka. Nah, para pejuang ini membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober sampai April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Nah, terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang nica tewas, dan 96 orang nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nica. Wah, ceritanya sepertinya sangat mengagumkan ya, dari perjuangan rakyat Indonesia melawan para sekutu dan Nica. Lalu mereka rela menghabiskan pertumpahan darah untuk menyelamatkan kota mereka. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini ialah kita rela mengorbankan diri kita untuk menjaga keamanan kota kita sendiri atau negara kita sendiri. Nah, listeners, demikianlah penjelasan mengenai sejarah dan kronologi dan dampak pertempuran Medan Area. Semoga dengan sejarah ini kita bisa mengambil manfaat dari cerita-cerita tersebut. Demikianlah dari podcast pose atau podcast sementara ini. See you in the next episode. Goodbye.